Halo Kak, salam kenal. Terima kasih sudah luangkan waktunya ya. Maaf ganggu sebentar ya. Saya cuma mau tanya-tanya sedikit soal usaha konter Kakak. Ngobrol santai aja kok. Jawabannya cuma buat keperluan saya aja. Boleh nggak jawab juga nggak apa-apa. Kalau sudah siap kita mulai ya Kak. Iya, boleh tanya aja, pasti saya jawab kok sebisa saya. Baik, yang pertama itu saya mau nanya, biasanya pembeli di sini kebanyakan siapa sih Kak? Pelajar, orang kerja, apa warga sekitar? Sebenarnya semua orang bisa, tapi rata-rata di sini itu kebanyakan seperti orang rantauan yang kerja di konveksi, Grab atau enggak bisa pelajar juga banyak sih. Baik, terus barang atau layanan apa aja yang paling banyak dicari orang sekarang? Terus yang paling laris dan disukai apa aja? Kalau barang atau yang paling laris itu voucher sih, voucher simpati. Sama layanan itu biasanya transfer ke dompet digital Dana. Oke, apa sih yang bikin pembeli betah dan mau belanja lagi di sini? Selain adminnya yang murah, kita juga pelayanannya ramah dan lokasi kita strategis juga. Di sini itu jual apa aja Kak, dan bisa bantu layani apa aja sih? Di sini itu kita jual mulai dari kabel data, kartu berdana, voucher, pulsa, token listrik, dan kita juga bisa transfer ke via bank dan dompet digital, atau juga bisa pembayaran listrik sama pembayaran air, wifi juga bisa di sini. Terus kalau cara nentuin harganya itu gimana ya Kak? Nentuin harga, biasanya kita kalau nentuin harga transfer itu adminnya, jadi per 300 itu kita ambil adminnya 3.000. Nah, kalau voucher juga sama, setiap modal voucher kita tambahin harga di belakangnya 3.000. Di sini itu ada promo atau penawaran khusus nggak sih Kak? Kalau ada, bentuknya apa aja dan biasanya itu kapan? Sejauh ini sih belum ada. Oh, oke. Terus lokasi kontennya ini kira-kira udah pas dan gampang ditemuin nggak sih Kak? Gampang, lokasi kita di tepi jalan dan di sini juga deket, bisa deket dari sekolah-sekolahan sama Alfamidi. Di sebelah juga banyak ini kos-kosan. Oh, terus apakah ada cara promosi dan nawarin barang lewat apa aja sih Kak? Apa cuma jual langsung atau lewat HP juga kayak WA, medsos dan lain-lain gitu? Sebenarnya kita cuma jual langsung, cuman kadang kalau saya lagi iseng, biasanya saya suka bikin iklan di Kayak story gitu. dia di story gitu. Dan biasanya juga kalau ada pembeli yang datang ke customer yang datang ke sini, bisa saya promosiin dari mulut ke mulut gitu. Baik. Terus barangnya itu punya sendiri apa ada yang nitip jual gitu ya Kak? Alhamdulillah punya sendiri. Kalau saya boleh tahu kira-kira omset per bulan itu berapa ya Kak? Kurang lebih 5 jutaan. Baik Kak, terima kasih banyak ya sudah berbagi cerita dan meluangkan waktunya, sangat bermanfaat banget buat saya. Mohon maaf sekali tadi sudah mengganggu waktunya ya Kak. Iya, sama-sama. Halo semuanya, kali ini kita akan bahas analisis anggaran usaha konter, pulsa, dan aksesoris HP. Banyak yang bilang usaha ini untungnya kecil, tapi kalau dikelola dengan benar hasilnya bisa loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama bagian biaya, yang yaitu soal biayanya. Modal awalnya misalnya itu sekitar 10 jutaan aja, sudah termasuk sewa tempat, peralatan, stok barang, dan saldo transaksi. Cukup terjangkau kan buat pemula. Setiap bulannya biaya operasionalnya sekitar 5 sampai 6 jutaan. Paling banyak dipakai buat isi ulang saldo pulsa dan tambah stok barang. Karena ini usaha yang butuh arus modal terus-menerus, ada juga biaya tetap seperti sewa tempat dan listrik. Serta kita sisakan cadangan buat keperluan yang tidak terduga. Terus selanjutnya itu bagian pendapatan. Sumber penghasilan utamanya ada 4. Yang pertama itu aksesoris HP seperti kabel pengisi daya,
casing dan sebagainya. Yang kedua itu ada layanan tambahan seperti bayar listrik, tagihan dan lain-lain. Modalnya kecil tapi pendapatannya tetap. Yang ketiga itu penjualan pulsa paket data. Untungnya cuma 3-5% aja, tapi ini yang bikin orang-orang datang ke tempat kita. Terus yang keempat, penjual kartu perdana, voucher game. Jadi tambahan penghasilan juga. Terus selanjutnya hasil usaha dan keadaan awal. Nah, untuk bulan awal memang biasanya masih rugi ya, sekitar 3 juta. Ini hal yang wajar kok, bukan berarti usahanya tidak bagus. Penyebabnya karena kita masih baru, belum punya pelanggan tetap dan barang-barang kita juga belum semuanya terjual. Biasanya baru di bulan kedua sampai bulan ketiga pendapatannya mulai naik, kerugiannya makin berkurang sampai bulan keempat dan 6 umumnya bisa balik modal atau mulai dapat untung. Kalau sudah jalan lebih dari 6 bulan, keuntungnya bisa mencapai 2 sampai 3,5 juta per bulan, tergantung lokasi dan cara kita mengelolanya. Terus selanjutnya kelebihan dan tantangannya itu, usaha ini punya banyak kelebihan. Modalnya tidak terlalu besar, kebutuhannya selalu ada setiap hari, dan bisa ditambah layanan apa aja sesuai kebutuhan orang di sekitar kita. Bisa juga dijalankan di depan rumah sendiri, jadi tidak perlu bayar tempat sewa. Tapi tantangannya juga ada, persaingannya banyak banget. Untung dari pulsa kecil sekali, dan kita harus selalu ikuti perkembangan teknologi supaya barang yang kita jual tetap dibutuhkan orang. Terus yang terakhir ada saran dan penutup. Supaya usahanya makin bagus, pisahkan uang usaha dan uang pribadi kita. Catat semua pemasukan dan pengeluaran dari pemasok yang harganya murah, dan berikan layanan yang baik kepada pelanggan. Terima kasih.